أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم وافتح علينا أبواب العلوم والفهوم وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Syahdan, ketahui olehmu, hai talib yang berkehendak bahagia di dalam dunia dan akhirat itu, bahwasanya dosa kecil itu terkadang menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin itu 6 sebab. Jadi bertepu oleh katanya bagi orang-orang yang menuntut kebahagiaan di dunia dan akhirat, bahawa saji dosa ubudnya bisa jadi dosa kecil itu menjadi dosa besar dengan nambah sebab yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin li Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hanya yang kita bacanya adalah kitab Syiarus Salikin. Jadi dengan 6 sebab tersebut dosa kecil akan menjadi dosa besar. Maka jauhi hal tersebut. Yang pertama, jauhi dosa. Jangan berbuat dosa sekecil apapun. Halian yang kedua, jauhi andai kata kita nyoka berbuat dosa, memang dosanya dosa ubud, tetapi jauhi 6 sebab tersebut supaya baik sampai dosa yang kita lakukannya adalah menjadi dosa besar. Pakan Allah Subhanahu wa taala gi puji katanya dosa ubud, hang gebi pubut dosa ubud, hang gebi pubut dosa raya. Karena keridaan Allah taala nya katanya hana tepat. Ada kalanya kadang di dosa raya kemurkaan Allah taala hana tepat. Ada kala kadang di dosa raya ataupun di dosa ubud. Maka kecil apapun dan sebesar apapun yang namanya dosa, jauhi. Olehnya di Allah Subhanahu wa taala niyu lamba katanya untuk minta keridaan Allah di segi berbuat amalan kebaikan. Maka setiap amalan kebaikan, baik itu kecil ataupun besar, maka laksanakanlah. Karena katanya juga hana tepat di mana letaknya keridaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita simak pada sebab, 6 sebab yang menjadi dosa kecil jid ke dosa raya dengan gara-gara tak lakukan 6 sebabnya. Pertama, jadi dosa kecil itu akan dosa besar dengan mengekali akan melihat muda belia yang elok rupanya dengan syahwat, atau dengan mengekali ia memakai kain sutra atau memakai emas dan barang sebagainya daripada segala dosa kecil yang tersebut dahulu itu. Yang pun tak kekal ro ditanya bak takalan anak daragop. Siknya aktivitas tanya saya duk bak kedai kopi, duk bak jambu jaga nyan kitanya mata kalian anak-anak daragop dan kalian nyan dengan syahwat dan nyan bu sabi. Olian tak kekali lam katanya dengan memakai kain sutra. Kain sutra hang gebi pakai bagi katanya orang agam tak pakai si. Olian tak kekali lam dengan memakai emas. Pakai yang muda biasa kalian pakai bataku. Menyesal sabi yang dilakukan yang dosa, memang dosa ubud yang kalian bicarakan. Yang jid ke dosa raya gara-gara sering dilakukan. Yang tabuk. Dan karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada setengah ulama, la saghiratan ma'al asrar wala kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil beserta berkekalan dan tidak ada dosa besar beserta istighfar. Artinya menyodosanya dosa ubud tetapi berkekalan katanya sabi dalam dosanya. Nyan kon dosa ubud lejut tetapi jid ke dosa raya. Dan menyetekedi dosanya dosa raya. Nyan hanjut ke dosa raya le. Menyetekedi katanya selalu beristighfar, berselalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, jadi dosa kecil itu akan dosa besar dengan sebab mengkecilkan akan dia. Anggap enteng.
Tak anggap enteng dosa ubud yang kita lakukan nyan. Alah nyan kan dosa ubud nyan. Ya, naji ke masalah. Ya, nyan punya lagi nyan kita tak anggapan dosa yang kita lakukan kita nyan. Nyan maka dosa ubud yang kita lakukan nyan akan menjadi dosa raya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi sebab tersebut. Kita mesti harus. Kita tunggu. Anaknya kurang ramai ya. Tapi golong. Golong pun. Golong pun. Rekam deh. Dan dengan sebab memudahkan akan dia, seperti kata setengah manusia, tiada mengapa melihat akan perempuan yang hilat itu, dan karena aku telah mengerjakan beberapa kebajikan dan kebajikan itu menghapuskan kejahatan itu. Olian tak anggap remeh, tak mudah-mudahkan. Dosa-dosa ubud yang dilakukan oleh katanya. Bagi contoh kalau nurinang, tapi tak mudah-mudahkan dosa tersebut, malah beranggapan lem pegang hana pupu. Hana je ke masalah katanya dah kalau nurinang hai. Dah kelom katanya. Dalih pi bunuh kalau kita lakukan amalan kebajikan, dum kata pupuk amalan kebajikan. Amalan kebajikan yang katanya pupuknya kan dihapus dosa, maka hana je ke masalah. Nya lagi nya tutu lem. Nya tutu yang laginya adalah tutu yang akan membawa diri ke dalam neraka. Memang dosa ubud dilakukan, tapi gara-gara tutunya, gara-gara memudahkan, gara-gara mengecilkan dosa kecil, maka akan mengakibatkan menjadi dosa besar. Maka jauhilah hal tersebut supaya kita selamat hidup dalam dunia dan selamat sehingga hidup di akhirat kelak. Yang kelih, dan ketiga, jadi dosa kecil itu akan dosa besar dengan sebab suka ia akan dosa kecil dan diperbuatnya kemegahannya. Yakni bermegah-megah dengan dia, seperti mengkhabarkan ia akan dosa seorang dengan katanya, pada waktu bagian aku lihat, pada waktu begini aku lihat akan isteri si fulan, dan lagi aku melihat akan perempuan anak si fulan. Dan seperti ia berkata akan seorang bahwasanya adalah aku berbicara masalah ilmu fiqah atau masalah ilmu usuluddin dengan si fulan di hadapan orang banyak, hingga aku alihkan akan dia dan aku beri malu akan dia di hadapan orang yang banyak dan barang sebagainya. Olehnya yang kelih, penyebab dosa ubud je ke dosa raya, suka galak adanya lakukan dosa raya dan ingin galak adanya lakukan dosa ubud dan kepingin katanya tak pegah-pegah dosa yang kita lakukannya. Lagi contoh ibarat tak pegah, pegah bagop dah. Iro ku bunuh ku kalian perumah si fulan. Iro kalian bunuh anak si fulan. Padahal kalian anak si fulan, kalian perumah si fulan ni adalah dosa. Memang dosa-dosa kecil, tetapi gara-gara ingin megah dengan dosa yang kita lakukan, maka dosa tersebut menjadi dosa besar. Saban lagi kepingin megah, getanya buat pumalai gop. Tentang bicara tentang ilmu. Naureng lam kawan tengah duduk bicara tentang ilmu talu gaknya menang katanya nyan megah katanya menan ke tingkat urang yang kepingin kemegahan gaknya bak gelakukan but maksiat gepegah-pegah bagok nyan baik sebab nyan adalah sebab dosa ubud jid ke dosa yang raya, maka jauhilah hal tersebut. Dan keempat, jadi dosa kecil itu akan dosa besar itu dengan sebab memudahkan dosa kecil itu dan senantiasa ia daripadanya. Oleh yang keempat, dosa ubud jid ke dosa raya dengan sebab tak mudah-mudahkan dosa kecil. Dan dikatanya sentosa. Artinya tiada takut akan Allah Ta'ala waktu mengerjakan dosa ubud tersebut. Hana mahia dipikir Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu lakukan dosa. Nyan dosanya menyertai lagi nyan cara terlakukan, walaupun dosanya dosa ubud, maka dosanya akan menjadi dosa raya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah ia berkata, jikalau jatuh dosa ini kepada aku, niscaya didatangkan oleh Allah Ta'ala kepadaku bala, padahal aku sejahtera daripada bala itu. Menyertai dosanya memang terjadi di atas lo,
nyan sungguh Allah Taala akan nukurun bala kelung ngan tutu ni. Dan tak kala antik cina bala hana terus berarti Allah Taala hana nukurun dosa telung. Ya Allah ya Tuhanku. Nyan lagi nyan tutu nyan adalah tutu orang yang melakukan dosa ubud tetapi menjadi dosa besar. Nyola realita tak kala. Ya Allah Taala bengih ge menyatakan lagi nyan tak lakukan ge kele orang. Kita putra menyatakan Allah Taala bengih dengan perbuatan kamu sungguh kamu akan gebi azab oleh Allah Taala. Sedangkan nyo azab hana gebi. Berarti Allah Taala hana bengih. Berarti Allah Taala hana pupu menyatakan kamu lakukan but yang lagi nyo rupa. Nya lagi nyan tutu manusia yang sering terempak lawitnya dan tutunya benar depu lagi tanya memandum bahawa saji tutunya adalah tutu orang yang melakukan dosa ubud tetapi jadi dosa kecil itu menjadi dosa besar karena salah anggapan. Ya. Yang kelima. Dan kelima, jadi dosa kecil itu akan dosa besar dengan sebab ia mengerjakan dosa kecil itu pada menzahirkan ia pada hadapan orang banyak. Pede-pede bagop. Dosa ubud yang tak lakukan lagi danyo tetapi pede-pede bagop. Ya, pede-pede bak orang ramai. Atau dimasyhurkannya akan perbuatannya itu kepada orang banyak dengan mengkhabarkan ia dosanya kepada orang banyak. Ya, ataupun hanya pede tapi pegah-pegah bagop. Yang terbanti yang terkala anti lawitnya ni dosa ubud yang dilakukan oleh anak-anak katanya dum li para pemuda-pemudi lawitnya dum nyan putra yang terjadi yang kemandum ni peda-peda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan lagi nyan pun ada terpuas saudara yang ke Bandung bahwa saji dosanya memang dosa. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina tapubut di hadapan orang lain nyodum kejadian. Maka tak jaga anak di kitanya yang inang, tak jaga anak di kitanya yang agam, baik sampai anak kitanya adalah orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Karena katanya hana rela ada anak dilakukan maksiat kepada Allah, malah waktu ketika ya Allah Tuhan wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita anak merasa menyesal, maka jagalah anak kita. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammad. Jadi dosa kecil itu akan dosa besar apabila ada orang yang mengerjakan dosa kecil itu, yaitu orang yang alim yang diikut akan dia oleh orang banyak, seperti orang yang alim memakai kain sutra pada hadapan orang banyak, atau ada ia memakai emas pada hadapan orang banyak, karena lazim daripada yang demikian itu diikutkan oleh orang yang banyak karena sabda Nabi SAW. Jadi yang keenam, nyo khusus bak orang alim. Orang alim adalah panutan bagi manusia. Nyo orang alim gaknya saboh mentang dosa yang dilakukan di segi perbuatan gaknya, walaupun dosanya dosa ubud, nyo jid ke dosa raya. Karena apa kan? Karena diikut oleh orang lain. Karena agaknya alim, waktu ketika katanya berbuat maksiat, berbuat suatu dosa, baiknya dosa ubud, lagi contoh ini aku pegat memakai sutra ataupun memakai emas. Waktu kalau oleh orang lain, nyan orang alim, gaknya pakai emu, gaknya pakai sutra. Berarti tanya je si pakai emu, tanya je si tak pakai sutra. Padahal itu adalah dosa. Maka getanya orang alim yang berbuat dosa sekecil apapun akan menjadi dosa besar karena panutan orang lain. Dalam hadis ni pegang oleh Rasulullah, man sanna sanatan sayi'atan fa alaihi wizruha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengamalkan dengan dia padahal tiada kurang daripada durhakanya itu suatu dua puluh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam amalan keburukannya wa khassana bi syariati sayyidina Muhammad.
Ya, karena diikut oleh orang lainnya dosa orang lain pun akan terhut kegaknya la yang kus anak kurang mubeu pi. Ya, maka katanya yang menjadi orang alim jadilah panutan orang-orang yang baik. Baik sampai katanya diikut legok, diikut erat tegi yang buruk-buruk. Berdiikutlah katanya di tegi yang god-god. Berarti katanya di setiap aspek kehidupan yang nama dosa nyo tinggalkan menyetegedi katanya urang alim. Menyekan orang alim nyan ada tegedi lakukan dosa hana diikut legok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.